Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mendoakan Anda semua yang selalu menyimak channel Jejak Entrepreneur. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelimpahan, keluasan rezeki, dan kesehatan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi inspirasi tentang niche bisnis apa yang bisa kita kerjakan di tengah kondisi seperti sekarang ini, di mana mungkin kebijakan pemerintah mengharuskan kita untuk semi lockdown, terjadi pembatasan-pembatasan di mana-mana sehingga ruang gerak kita terbatas. Dan sebagai seorang entrepreneur, ataupun Anda bukan seorang entrepreneur dan kebetulan menyimak channel ini, siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai sebuah bisnis, memulai sebuah usaha atau berjualan di tengah situasi yang seperti ini. Ya, bagi Anda yang mungkin bersantai dengan keluarga karena mungkin Anda mendapatkan gaji, atau mungkin Anda yang saat ini tetap berjuang karena dapur harus tetap mengebul, Anda harus tetap berjualan mungkin, ya, siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi Anda. Kita simak setelah yang satu ini. Ya, kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu sehingga keadaan menjadi lebih baik, keadaan menjadi seperti semula, baik-baik saja, dan kita yang mungkin saat ini mungkin sedang terkena dampak dari COVID-19 ini, terutama mungkin sobat-sobat yang bergerak di bidang entrepreneur yang tiba-tiba usahanya sepi, atau mungkin penjualannya drop, atau mungkin ya Anda harus menutup usaha Anda karena bidang bisnis yang Anda kerjakan saat ini ya terkena dampak kondisi krisis ekonomi gara-gara COVID-19. Ya, bisnis apa sajakah itu? Ya, misalkan bidang pendidikan, misalkan ya, bidang pendidikan yang semula bergerak dalam bidang offline, di mana mungkin Anda mengumpulkan siswa-siswa dan belajar di tempat Anda, tiba-tiba Anda harus menutup usaha Anda karena adanya larangan untuk berkumpul dalam satu ruangan, atau mungkin memang keadaan atau peraturan yang mengharuskan bahwa Anda harus sementara menutup usaha Anda. Ya, atau mungkin Anda berjualan sesuatu yang saat ini tidak di mana orang tidak aware di bidang itu. Apa? Misalkan ya furniture, ya mungkin saat ini di tengah wabah COVID-19 ini, mungkin orang-orang yang berjualan furniture bisa jadi omsetnya turun drastis. Ya, karena apa? Karena permintaannya tentu turun. Ya, apalagi contohnya, misalkan tour and travel, ya pasti akan drop. Ya. Karena terjadi pembatasan-pembatasan, di samping itu juga orang menjadi malas untuk keluar rumah. Orang akan menunda keinginan untuk berlibur misalkan. Ya, tentu dalam kondisi seperti ini seorang entrepreneur harus selalu survive, harus selalu berjuang bagaimana dapurnya tetap ngebul. Ya, kondisi seperti ini tidak membuat kita berhenti untuk mungkin berkreasi atau menelurkan peluang-peluang usaha baru yang membuat pundi-pundi rupiah tetap mengalir ke rekening Anda. Ya, intinya kita harus selalu beradaptasi dalam kondisi apapun. Ya, itu kunci keberhasilan seorang entrepreneur. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 niche bidang bisnis yang bisa Anda kerjakan, yang siapa tahu ini menjadi peluang bisnis bagi Anda. Ya, oke. Apakah ketiga bidang itu? Oke, baik, kita akan bahas satu persatu. Oke, niche yang pertama adalah yang berkaitan dengan food, itu pasti. Ya, food itu merupakan kebutuhan primer, di mana seseorang pasti tidak akan berhenti makan sebelum dia meninggal. Ya, baik dalam kondisi wabah maupun tidak wabah, orang pasti butuh namanya food. Nah, yang terjadi saat ini tentu ketika Anda berjualan makanan mungkin secara offline akan menyesuaikan dengan
keadaan saat ini. Mau tidak mau Anda harus menggeser cara bisnis Anda, cara berjualan Anda yang semula mungkin full offline karena tiba-tiba drop sehingga Anda tidak sanggup untuk membayar kebutuhan operasional Anda. Maka apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus mengikuti keadaan yang terjadi. Ya, Anda harus mati-matian untuk menggeber penjualan Anda baik online, misalkan apa dengan sistem delivery order. Ya, apapun caranya Anda harus belajar secara online. Ya, Anda harus mengumpulkan mungkin big data Anda atau data-data yang sudah pernah masuk kepada Anda atau mungkin itu sudah ada di tangan Anda. Ya, maka Anda harus mencoba untuk mengaktifkan penjualan Anda by online, by delivery order misalkan. Nah, itu kuncinya, jadi harus dinamis. Jadi kebutuhan food tidak akan pernah mati. Ya, beberapa waktu lalu saya sering menerima WA dari mungkin teman-teman saya yang niche bisnisnya itu sama sekali berseberangan dengan yang sedang dia kerjakan pada saat normal. Tiba-tiba dia menjadi berjualan sembako. Tiba-tiba ia bisa berjualan makanan siap antar. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang bisa membaca peluang. Ya, kalau Anda mau masuk dalam dunia bisnis pada saat ini, maka niche yang harus Anda pilih yang pertama adalah food. Ya, food itu meliputi baik makanan yang sudah matang atau makanan yang belum matang. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan yang menunjang aktivitas pada saat ini. Ya, tentu yang menjadi idola saat ini adalah ada masker, ya, mungkin sanitizer atau hand soap juga, apalagi mungkin alat pelindungan sarung tangan atau sepatu boot dan sebagainya. Ya, alat-alat seperti ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Tapi ingat pesan saya adalah jangan menjadi penimbun. Ya, berbisnislah dengan etika. Ya, boleh mengambil untung tapi yang wajar dan beretika. Ya, kalau Anda seorang produsen, Anda bisa menciptakan ya masker yang mungkin memenuhi standar kesehatan. Ya, bisa jadi kondisi fashion saat ini sedang menurun. Ya, bisa jadi. Ya. Atau mungkin Anda seorang produsen di bidang fashion. Nah, ketika itu terjadi bisa jadi Anda harus men-switch bisnis Anda yang semula produksi baju, mungkin saat ini Anda menjadi seorang produsen masker. Ya. Yang semula Anda berjualan mungkin elektronik, mungkin Anda akan berjualan hand sanitizer. Ya, why not? No problem. Ya, bisnis adalah menciptakan solusi bagi kebutuhan banyak orang. Nah, demand yang paling tinggi saat ini adalah food, yang kedua alat-alat kesehatan. Ya, kalau Anda menciptakan masker, ciptakanlah masker yang berkualitas yang bisa menolong banyak orang, bukan masker abal-abal. Ya, itu yang kedua. Kemudian niche yang ketiga adalah tentang suplemen. Ya, kita tahu bahwa orang yang semula tidak begitu aware dengan kesehatannya tiba-tiba saat ini menjadi sangat aware dengan kesehatan mereka. Nah, pada kondisi seperti ini itu bisa menciptakan peluang bisnis bagi Anda. Ya, kita tahu bahwa edukasi dari luar, mungkin pemerintah atau mungkin edukasi dari mana aja bahwa COVID-19 itu bisa ditangkal gitu ya bagi orang-orang yang kebutuhan vitamin C dan kebutuhan vitamin E-nya cukup. Ya. Atau mungkin dari testimoni orang-orang yang sembuh dari COVID-19 itu karena banyak asupan vitamin C dan vitamin E. Ya, itu contoh saja. Ya, ketika Anda bisa menyediakan kebutuhan itu, entah berupa makanan atau berupa suplemen yang mengandung ya kebutuhan itu, maka ini juga menjadi peluang bisnis bagi Anda. Karena ini saat ini sedang dicari di mana-mana. Bisa jadi di toko obat atau di apotek pada kosong. Ya. Tapi bagaimana Anda mencarinya? Ya, Anda bisa mungkin membeli dari supplier atau mencari supplier yang menyediakan itu, atau mungkin Anda buy online, mungkin ada ya
Ya, untuk saat ini memang orang nggak melihat harga ya. Artinya yang penting ada barangnya, dia akan beli. Ya. Jadi meskipun Anda mungkin saat ini juga mengambil dari harga yang mungkin cukup tinggi dan Anda masih mendapatkan margin, ya why not? No problem. Yang penting dapur Anda tetap mengebul, tapi ingat, bisnislah dengan etika. Ya. Itu 3 needs bisnis yang mungkin bisa Anda kerjakan, bisa Anda jalani di tengah COVID-19. Baik, saudaraku, kesempatan ini semoga menjadikan inspirasi bagi Anda. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini kalau Anda merasa terbantu, Anda merasa ada sisi yang bisa diambil dari sisi bermanfaatannya.